Kemarin Hasto, sebentar lagi giliran Ganjar Pranowo dibidik KPK. Bagus-bagus kok, Bro. Udah paling bagus ini. Nggak hoax itu, Bung, nggak. Jadi tahu kalian ya, LP3HI, Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia, sudah menggugat KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Loh, yang korupsi kan Ganjar, kenapa yang digugat KPK? Jadi LP3HI ini menggugat KPK karena pada waktu itu periode 2014-2023 KPK memberhentikan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Berapa, Bung? 100 M. Aduh, habis satu-satu kayaknya ini. Habis ini giliran siapa ya? Ya, jadi ya KPK dituntut atau digugat oleh LP3HI untuk melanjutkan proses hukum dari Ganjar Pranowo. Sekarang tergantung KPK. Kalau iya katanya gawat. Gawat. Sementara kemarin Ganjar sudah buka suara, katanya dia tidak menerima gratifikasi. Itu versi dia. Sementara ya menurut beberapa kesaksian dan juga fakta di lapangan ya, ternyata Ganjar ini menerima gratifikasi waktu dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Loh, kok bisa? Jadi begini ceritanya ya. Jadi waktu Ganjar menjabat ya, jadi kebetulan waktu itu juga menjabatlah direktur ya, Direktur Bank Jawa Tengah waktu itu namanya Supriyatno, periode 2014-2023 ya. Jadi ternyata mereka itu memberikan kredit. Nah, kredit yang mereka berikan itu ternyata ada asuransinya. Nah, asuransinya itu ya, nasabah harus menyetorkan premi kepada Bank Jateng ya sebanyak 15%. Supaya apa? Nah, itulah sebagai sumber pendapatan negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Jawa Tengah. Namun uangnya kemana? Uangnya dibagi-bagi. Nggak masuk ke kas negara. Jadi kan uang asuransi itu kan 15% ya. Jadi 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham, dalam hal ini adalah kepala daerah atau pemerintah Jawa Tengah, 5,5% untuk pengendali Bank Jawa Tengah. Siapa itu? Ganjar Pranowo. Setelah dikalkulasi dengan kalkulator merek Casio, terdapatlah jumlah sekitar 100 miliar. Duit itu, bro. Kalau si Ganjar ini waktu gubernur, jujur aja aku bilang ya, agak simpati. Sempat aku simpati sama kawan ini karena apa? Sambil nge-YouTube, menolong orang susah di sana, menolong orang susah di sana. Sambil jogging-jogging dia menolong orang susah di sana. Awak pun juga heran ya kan, jogging-jogging tapi bawa YouTube. Pergi jalan-jalan sana bawa YouTube. Aku heran kawan ini, ya kan, gubernur atau YouTuber. Tapi ini nggak masalah sih, karena Kang Deddy Mulyadi juga berbuat hal yang demikian. Tapi bedanya Kang Deddy Mulyadi murni, nah yang satu ini pencitraan. Apalagi waktu mau mencalonkan diri jadi presiden, satu hari 3 kali bikin konten.
Di pasar Jakarta pun bikin konten dia. Belum jadi presiden dia udah telepon kalau nggak salah di teleponnya pihak terkait dari pasar yang dia kunjungi tersebut. Berani dia. Sementara belum dilantik. Dia telepon pihak terkait. Aduh, inilah kalau mimpinya kesiangan. Kalau mimpi itu, ya, itu antara jam 10 malam sampai jam 4 atau jam 5 pagi. Nah, ini jam 10 pagi mimpi dia. Gagal deh. Ya, jadi bisa dikatakan, ya kan, Ganjar ini kalau misalnya dikatakan bersih, nggak bersih-bersih amat lah. Kenapa bisa begitu, Pung? EKTP. Berapa jumlahnya, Pung? $5.000. Kalau dirupiahkan berapa, Pung? Sekitar 7M. Yang waktu dikonfrontasi, dia mengatakan ke saya bahwa saya tidak pernah memberikan kepada Pak Ganjar. Cuman ketika saya baca yang kemarin ada di media, katanya dia menyerahkan kepada saya. Ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak? Ya, menolak. Ribut dia di media, yang mulia. Karena waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut. Dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah, yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua $500.000. Akhirnya dia terima? Terima, yang mulia. Setelah ribut, itu dikasih $500.000 baru dia mau. Tentang penyerahannya Anda tahu? Kapan itu, Pung? Waktu di anggota DPR. Bayangkan kalian, sewaktu DPR, ya, ketika periode 2010 atau 2011, kawan ini kan sudah menjadi anggota dewan dari 2004. 2004, 2009, 2014, kan begitu. Nah, nasibnya aja bagus, ya, bisa jadi gubernur. Nah, kebetulan tahun 2010, 2011, ya, meledaklah itu masalah kasus EKTP, ya, disinyalir Ganjar Pranowo mendapatkan uang sekitar $5.000. Siapa-siapa yang ingin terima? Pramono Anung dan Puan Maharani. Tapi Pramono Anung nggak mana-mana aja, Bung. Ya, tanyalah sama yang bersangkutan. Ini kan kita bicara Ganjar loh. Ya, kalau memang contohnya memang harus bergiliran, ya tunggu nanti saatnya, ada waktu yang tepat dan waktu yang terindah. Tunggu giliran masing-masing. Spot jantung lah kau, Ganjar. Iya kan, spot jantung kawan ini. Iya kan. Ini bukannya bilang apa, tahu ndak kalian? Setelah kasus nanti Bang Jateng, nggak taunya nanti mencuat lagi kasus EKTP. Dihukum dia contohnya 5 tahun. Begitu keluar, masuk lagi. Aduh, makanya gue bilang sekarang ini Bapak Prabowo nggak main-main, ya. Jangankan korupsi 1 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu disikat. Kalian tengok itu mafia migas, Aku nggak perlu sebutkan namanya. Ada salah satu, aku nggak bilang mafia ya. Ada salah satu cukong migas ya. Tapi bisa dikatakan dia pengen dali harga migas, pengen dali bisnis migas yang ada di Indonesia ini. Dulu tahun 2014 dia menjadi salah satu donatornya pencalonannya Bapak Prabowo dan juga Hatta Rajasa. Nah, sekarang biar tahu kalian anaknya kena gulung. Kira-kira sekarang bagaimana perasaan yang punya anak? Kesal nggak? Kesal lah. Cuman ya si Bapak si Prabowo 2014 padahal ku bantu dia. Sekarang kayak gini dibikinnya sama aku. Ya mungkin waktu itu Bapak Prabowo tidak tahu bahwasanya kau itu mempermainkan perdagangan minyak di Indonesia. Nah sekarang udah tahu. Dan Bapak Prabowo tidak akan diam saja.
Sama seperti Ganjar Pranowo ini. Kalau ku bilang ya, ini akan diusut tuntas. Karena apa? Karena KPK yang sekarang beda dengan KPK yang dulu. Pung, kenapa rupanya diberhentikan, Pung? Siapa rupanya ketua KPK-nya? Jadi kalau bicara tentang ketua KPK, periode dari 2014 sampai 2023, ada 3 ketua KPK ganti-ganti. 2011, 2015 Abraham Samad. 2015, 2019 itu Agus Raharjo. 2019, 2023 itu Firly Bahuri. Tanya aja lah sama orang itu 3. Loh, kenapa bisa begitu, Bung? Siapa penguasanya? Merah. Udahlah, tahu sama tahu lah kita. Semuanya itu bisa dikendalikan. Apalagi yang nama terakhir tadi ku sebut itu orang dekat. Itu dia ya. Jadi kalau ketua KPK yang sekarang beda. Nggak tahu ya kenapa aku optimis masalah penyelidikan ini akan bergulir lagi. Aduh, mati 1 tumbuh 1000. Ini udah mati 1000, numbuh 1 pun enggak. Habis ini siapa lagi, Cok? Jadi kita harapkan KPK serius untuk menangani masalah ini, ya. Jadi kalau memang pada saat menjabat sebagai gubernur, ya Ganjar Pranowo kala itu ketua KPK-nya, ya memberhentikan dengan alasan tertentu, mudah-mudahan ketua KPK yang sekarang melanjutkan proses hukum ini dengan alasan yang tertentu juga. Nah itu dia, ya kan. Setelah itu apa? Kasus EKTP. Kalau bisa dibersihkan satu-satu ini. Ya, kasus EKTP sudah ada beberapa orang saksi yang mengatakan bahwasanya Ganjar Pranowo memang betul-betul menerima uang suap gratifikasi sebesar 5.000 US dollar. Masalah sudah dikembalikan atau tidak nggak tahu aku. Yang penting katanya nerima, ya kan begitu. Inilah kalau sudah kebiasaan menerima gratifikasi. Waktu dia DPR ya 7 miliar dimakan. Apalagi waktu gubernur 100 miliar apa nggak dimakan? Kenyang. Aduh, makanya aku bilang jangan sok bersihlah. Selama ini mengatakan atas nama rakyat, selama ini membela rakyat, katanya partai wong cilik. Nggak taunya sarangnya rumahnya. Kemarin si A, besok si B, besoknya si C, sekarang si D. Besok siapa lagi? Ya, jadi kita harapkan juga kasus-kasus yang lama juga terkuak. Kalau bisa BLBI juga lah, Pung. Udah lama kali itu. Lama kali itu 2004. 20 tahun lebih. Indosat juga lah, Pung. Penjualan pulau juga lah, Pung. Kalian itu dikasih hati minta jantung namanya itu. Kalian kok arahnya ke situ-situ lagi, situ-situ lagi. Hormati, wah itu presiden itu walaupun nggak dipilih rakyat. Di Sitorus mana suaranya? Adiana Pitupulu mana suaranya? Guntur Romli suaramu mana? Nggak bisa bersuara lagi dia, Pun udah dipecat. Itulah kau udah bagus kemarin nasibmu di PSI. Kau aja sebetulnya Guntur, ku bilang sama kau aja sebetulnya yang nggak sabar. Kalau kau masih di PSI contohnya, aku rasa kau bisa jadi senior kan begitu. Nah ini kau pindah ikut-ikutan kau ke PDIP. PDIP itu partai besar, ilmumu belum cukup masuk ke sana.
Kalau modal congor doang mau 2 kali opung Parbela pun bisa ke situ. Aduh, kasihan dia dipecat. Ngeri kali, Pak. Udah nggak ada lagi harga diri kawan ini. Biasanya di mana-mana yang tampil di TV si Guntur Aryoseno, Guntur Aryoseno. Sekarang digantikan kau sama Roni Talapesi dan juga Mbak Basara kan. Ngomong pula asal-asalan, ada beberapa hal yang omongannya ini yang meleset. Yang pertama, ya, perjanjian batu tulis katanya tahun 2014. Batu tulis itu 2009. Bikin malu ketum kau, bikin malu ketum. Setelah itu apa? Dibilang katanya, penggeledahan rumah Hasto katanya adalah penggalian isu dari OSISI Arfi. Mana nyambungnya? Nyambungnya di mana? Aduh, ada lagi itu. Apa dibilangnya itu kemarin itu? Oh iya, penetapan Hasto sebagai tersangka karena apa? Karena Jokowi dipecat dari PDIP. Hasto itu dari kemarin dari tahun 2000 berapa itu udah diburu, itu dari tahun 2020 itu udah diburu KPK. Jokowi kalian pecat baru 2024 atau 2005 antara itulah, ya kan? Lari jawabanmu, lari. Aduh, kangen sama Didi Sitorus. Mana Parcok? Mana yang dikatakan masif, terstruktur dan sistematis? Aduh, gimana? Nunggu giliran ya. Tapi bukannya bilang apa loh, aku bilang sama kalian jujur aja, aku agak-agak ngiri ini karena apa? Ya, ini dari mereka, ini mulai bungkam satu-satu. Karena apa? Karena sedangkan sekjen berani berhasil disiduk, apalagi elit biasa kan begitu? Ya, lihatlah Ganjar, jantungan, ngiri. Aduh, ya jadi itulah dulu kalau kukatakan sama kalian, Opung Parbela tidak pernah hoax ya. Kita lihat saja dulu apa respon dari KPK, apakah mereka akan melanjutkan proses hukumnya si Ganjar Pranowo atau tidak ya. Tergantung KPK, bukan tergantung lobby. Karena Bapak Prabowo udah nggak bisa dilobi dengan cara apapun. Udah mentah. Salam Parbela, salam NKRI, NKRI harga mati.